Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati KPTA Semarang, dan dalam hal ini telah diwakili oleh Ibu KPTA, Ibu Haja Royhana SHMH. Yang kami hormati Kabiro Humas Kabak yang diwakili oleh Kabak Peraturan Perundang-undangan Bapak Bupati SH. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Batang Bapak Haji Mursyid SHIMAD, Bapak Wakil Ketua Agama Batang Bapak Haji Muhammad Hussein Harmio SHIMA, Ketua PA Revan Bapak Sobiri SHIMSD, dan senior kami Bapak Hakim Justisial dari Biro Humas Bapak Dr. Fikri Habibi SHMH. Dan tak lupa kami menyapa pada para sivitas akademik dari kampus, universitas, institut, baik negeri maupun swasta, dalam hal ini khususnya Fakultas Syariah dan Hukum di seluruh Indonesia. Semoga kedepannya dapat mencetak lulusan sarjana syariah yang kompeten, mapan intelektual, dan kokoh spiritual. Sebagaimana yang kami harapkan kepada adik-adik mahasiswa yang telah hadir semua pada hari ini, semoga sehat selalu dan semangat untuk menyelesaikan studi dan meraih cita-cita bersama. Izinkan kami untuk menyampaikan 10 menit cerita, pengalaman, motivasi. Kita coba bicara dari hati ke hati ya, kepada dengan adik-adik mahasiswa yang dalam hal ini sedikit pengalaman yang kami bagikan, karena kami juga dikatakan masih hijau di dunia peradilan. Namun alhamdulillah merupakan kehormatan besar telah diberi kesempatan untuk dapat duduk secara virtual ya, untuk bersua dengan para orang-orang hebat di majelis ini. Ya, jadi di sini kami akan mencoba membahas diskusi bersama tentang bagaimana prospek sarjana syariah di dunia peradilan. Di sini bisa next slide. Ya, jadi poin-poin yang akan kita bicarakan bersama di sini adalah terkait sarjana syariah, lika-liku, peluang dan tantangan, kemudian bagaimana peluang sarjana syariah di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berkaca pada formasi JPN-SMA tahun 2021, dan bagaimana kiprah sarjana syariah yang bisa dikatakan sudah menjadi sosok sukses ya di Mahkamah Agung. Kemudian poin-poin penting tadi sudah disinggung ya, terkait di sini adalah soft skill yang memang butuh untuk dipunyai oleh mahasiswa maupun kita semua untuk persiapan menghadapi dunia kerja. Dalam hal ini nanti akan kami fokuskan kepada pembahasan self leadership dan penutup dengan kata-kata motivasi ataupun kita balas pantun dari moderator tadi. Silakan dilanjut lagi. Ya, ini adalah lika-liku ya. Lika-liku kami sebagai sarjana syariah ya, yang memang tidak langsung berkiprah sesuai dengan linearitas pendidikan kami sebagai sarjana syariah. Bahwa sedikit bercerita, dulu ketika kami meraih sarjana syariah itu adalah mengikuti program beasiswa santri berprestasi kemenangan Republik Indonesia, sehingga ketika lulus kami diwajibkan untuk mengabdi di pondok tempat kami dikirim untuk mengikuti beasiswa pondok pesantren Mambalulu. Akhirnya ya kiprah kami adalah di bidang pendidikan ya, mengabdi baik di sekolahan, di madrasah diniyah, di MTS, SMA dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya sempat diangkat menjadi kepala sekolah. Dan tidak sampai di situ, kami terus ingin mencoba meningkatkan kompetensi dalam sisi hard skill-nya dengan melanjutkan pendidikan S2 sambil kami mengabdi. Akhirnya sudah lulus dan tambahlah profesi kami saat itu menjadi dosen. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 diterima menjadi calon hakim di
Mahkamah Agung. Saat itu penempatan pertama di Pengadilan Agama Kota Baru, kemudian magang di daerah Jember, kemudian hakim pertama di Pengadilan Agama Takalar pada tahun 2020, 1 tahun kemudian dimutasi di Pengadilan Agama Kampar, Jawa Barat. Dan saat ini sedang menjalankan pendidikan doktoral. Mohon doa para senior dan adik-adik semua semoga dimudahkan, tepatnya di UIN Alauddin Makassar. Dan juga passion itu sekarang kembali lagi, alhamdulillah berkesempatan juga sekarang menjadi pengajar muatan lokal Pusdikat MK Mahkamah Agung RI yang berada kemarin sempat kami mengisi di Laksar golongan 2 dan golongan 3. Di sini bisa dilanjutkan. Next. Ya, kita langsung ke topik ya. Lika-liku sarjana syariah ya, peluang dan tantangan. Jadi sarjana syariah ini adalah sarjana yang lulus dari Fakultas Syariah dan Hukum, di mana saat ini persaingan lulusan ini sangat sengit ya. Tadi sudah diceritakan bahwasanya jumlah lapangan pekerjaan dan lulusan itu berbeda jauh antara kebutuhan dan lulusan yang tersedia, sehingga banyak yang tereliminir ya, kalau tidak mampu berkompetisi. Maka di sini Fakultas Syariah dituntut untuk dapat menciptakan lulusan sebagai tenaga yang profesional hukum, ya, dan tentunya bisa berkompeten dengan lulusan-lulusan yang lain, sebagaimana di Fakultas Hukum yang umum. Kemudian karena di sarjana syariah itu kita tahu tidak hanya mempelajari tentang hukum Islam, ilmu syariah, namun juga hukum positif, hukum pidana, hukum perdata umum juga dipelajari, yang juga mengacu pada perdebatan hukum di negara-negara seperti Amerika dan Eropa. Dahulu Fakultas Syariah, ya, lulusan Fakultas Syariah ini gelarnya sempat doktorandes atau DRA, kemudian SAG, SHI, kemudian SSY, dan sejak tahun 2016 ya, gelar itu berubah sama menjadi sarjana hukum sebagaimana lulusan Fakultas Hukum Umum. Tentunya ini harusnya menjadi sebuah kesempatan besar dan peluang besar bagi alumni lulusan Fakultas Syariah, karena lingkup kerjanya atau potensi penerimaan bidang kerjanya semakin luas ya, profesinya, sebagai yang sudah disinggung oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke tantangannya ya. Jadi sudah menjadi sebuah rahasia umum ya, jikalau jurusan kuliah kita tidak menjamin pekerjaan di bidang yang sesuai dengan jurusan yang telah kita pelajari. Ini sepenuhnya bervariasi tergantung pada bagaimana kompetensi yang dimiliki individu, baik hard skill maupun soft skill ya. Jadi dari sini siap-siaplah kita untuk menentukan pilihan, jadikan tantangan dalam hidup ini sebagai peluang kita untuk meraih sukses. Tadi disinggung bahwasanya planning itu penting ya, bahwa Benjamin Franklin mengatakan if you fail to plan, you plan to fail. Jika kita gagal dalam berencana atau merencana sesuatu tidak baik, maka berarti kita merencanakan kegagalan. Dan data tersebut didukung ya dengan pernyataan dari Menristek ya, pada tanggal 25 Oktober 2021 diungkap bahwa 80% mahasiswa Indonesia itu tidak bekerja sesuai dengan jurusan kuliahnya. Berdasarkan data disebutkan bahwa hanya 27% lulusan perguruan tinggi yang memiliki pekerjaan linear sesuai dengan bidang ilmu yang mereka pelajari ketika kuliah. Makanya banyak kita jumpai plesetan-plesetan gelar sarjana ya, gimana sarjana teknik, ST, ternyata kemudian meskipun nggak jauh-jauh ya, jadi tukang bangunan, akhirnya diplesetkan menjadi sarjana tukang. Ada lagi mungkin FAG misalkan ya, sarjana agama, ternyata ada juga yang di tempatnya kemudian dia menjadi paranormal, jadi tukang mengobati dan sebagainya, akhirnya diplesetkan oleh anak-anak mahasiswa zaman
sekarang sebagai sarjana alam gaib dan lain sebagainya. Itu mungkin sebuah joke ya, ketika kita melihat ternyata memang linearitas pendidikan dengan pekerjaan itu tidak menentukan ya, karena sekali lagi bagaimana nasib jalan hidup dan persiapan kita menghadapi setiap fase-fase kehidupan ke depan. Mungkin tadi disinggung masalah beruntung ya, soft skill ya, sampai kesempatan itu datang. Karena kesempatan ke depan untuk adik-adik lulusan Fakultas Syariah ini sangat besar ya. Ya, silakan dilanjutkan, Moniti. Ya, sekarang kita lihat peluangnya ya. Ya, kesempatan di perkara peradilan calon hakim dan di situ bisa dimasuki oleh sarjana syariah ya, yang bersaing dengan sarjana hukum umum. Ini merupakan kesempatan yang besar ya untuk kita bisa mengisi pos itu. Oke, silakan dilanjutkan. Next. Ya. Di situ dijelaskan bahwasannya kebutuhan dari analis perkara peradilan atau calon hakim adalah 1.540 atau tadi statistiknya sekitar 46%. Artinya sangat besar sekali peluang kita untuk masuk formasi itu. Tapi walaupun besar formasi yang dibutuhkan, nyatanya pelamarnya juga lebih sangat besar lagi ya. Apalagi tadi disampaikan bahwasanya yang tidak berhasil di JKS tahun ini dan dia coba di tahun juga belum lagi fresh graduate yang memang siap untuk berkompetisi sehingga semakin banyak dan besar persaingan. Itulah di sini adik-adik perlu untuk meningkatkan kapasitas, mungkin dicari trik-triknya bagaimana bisa masuk. Yang jelas tentunya hard kompetensi, soft kompetensi itulah yang menjadi modal utama adik-adik untuk bisa menembus ini semua. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, ini adalah statistik CPNS yang diterima ya. Jadi dari formasi analis perkara peradilan 1.540 dari sarjana hukum tadi dijelaskan oleh Ibu Fatima ya. 88% mengisi ya. Sedangkan sarjana syariah hanya sekitar 11,2%. Jadi yang diisi oleh sarjana syariah tadi itu hanya sekitar 172 dari 1.540. Andaikan ini juga kita coba konversikan ke dalam formasi analis perkara peradilan di tingkat di pengadilan agama yang sekitar dibutuhkan 771 formasi. Ternyata lulusan sarjana syariah ini hanya dapat mengisi 22,3%. Jadi 170 tadi itu hanya mengisi sekitar 22,3%. Artinya di ranah yang memang harusnya menjadi bidang dari sarjana syariah pun di sini hanya mampu mengisi sekitar 22,3%. Jadi kesimpulan dari statistik ini seharusnya ini menjadi sebuah bahan evaluasi baik bagi kampus ya ataupun fakultas syariah dan mahasiswa sendiri agar meningkatkan kapasitasnya dalam hal ini mungkin lebih ke dalam hal kompetensinya ya terkait apa yang perlu dipersiapkan ketika kita mengikuti seleksi tersebut. Tentunya ya praktik-praktik yang berlaku di pengadilan itu perlu untuk lebih didalami ya, karena teori saja ternyata tidak cukup untuk kita memahami secara utuh bagaimana praktek pasal peradilan senyatanya di lapangan seperti itu. Oke, silahkan dilanjutkan. Ya, ini adalah sosok sarjana syariah ya, yang telah mencapai pada puncak karirnya. Beliau adalah Bapak Ahmad Kamil, Bapak Dr. Haji Ahmad Kamil SHMI. Beliau adalah putra kelahiran dari Pamekasan. Beliau lulusan sarjana syariah dari Fakultas Syariah YIN Sunan Ampel. Memulai menjadi PNS pada tahun 1966, dikaliku karirnya beliau tapaki, akhirnya sampailah beliau pada jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini WKMA non-judisial pada tahun 2009. Ini adik-adik
Artinya sarjana syariah mampu bersaing, mampu menempati pos-pos strategis di Mahkamah Agung ketika memang memiliki kompetensi dan pantas ya untuk mendudukinya. Silakan dilanjutkan. Ini juga salah satu sarjana syariah yang saat ini masih menjabat, ya, beliau adalah Bapak Sekretaris Mahkamah Agung yang barusan mendapatkan gelar besarnya dalam bidang ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah. Dia adalah Profesor Dr. Haji Hasbi Hasan, SHMH, putra asli Lampung, ya, S1 dari IAIN Raden Intan Lampung. Beliau sebelum menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, ya, ini jabatannya memang diisi tidak hanya dari sarjana syariah, ya, semuanya berkompetisi, ya, semuanya bisa menempati. Dan beliau adalah salah satu hakim dari peradilan agama yang menjadi Sekretaris Mahkamah Agung yang sebelumnya pernah juga dijabat oleh Bapak Runesa, dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung. Sebelum beliau menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, beliau sempat menjabat sebagai Kapus Litbang, ya, PLTK Mahkamah Agung RI pada Desember 2020, baru menduduki sebagai jabatan tertinggi eselon 1, yakni Sekretaris Mahkamah. Ini adalah sosok-sosok inspiratif yang mungkin bisa menjadi bukti, membuktikan kepada adik-adik bahwasanya sarjana syariah itu bisa, ya, sarjana syariah itu bisa mewarnai, bisa mengisi, dan bisa menginspirasi adik-adik semua. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, mengutip, ya, dari Instagram Duta Peradilan, ya, bahwasanya ini ada 5 top soft skill, ya, yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Dalam konteks ini karena ada sarjana syariah, ya, ini harus dimiliki oleh adik-adik sebagai mahasiswa sarjana syariah. Yakni kepemimpinan, berpikir kritis dan inovatif, bekerja sama dalam tim, manajemen waktu, dan public speaking. Tadi sudah disinggung, ya. Mungkin kalau di kampus kita bisa meningkatkan kapasitas dalam public speaking, bergelut dalam bidang organisasi. Mungkin adik-adik presentasi ini juga adalah latihan dalam rangka ini, dan akan kami fokuskan dalam soft skill seri self leadership, ya, karena dalam self leadership ini juga nanti akan beririsan juga dengan semua 5 top soft skill ini, ya. Is it? Next. Ya, adik-adik, kenapa self leadership? Kita tahu masing-masing kita ini sebenarnya adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun adik-adik tidak menjadi sebuah pemimpin perusahaan, menjadi ketua jabatan tertentu dan sebagainya, adik-adik tetap akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita membawa diri kita selama menjalani kehidupan. Ya. Kami beragama Islam dan yakin itu bahwasanya kita nanti akan dihisab dari yaumul hisab. Dan hasibu qabla an tuhasabu. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita sebelum kita nanti akan dihisab kesalahan-kesalahan kita. Nah, self leadership ini adalah terkait kesadaran akan kepentingan diri. Yang di sini adalah jadi modal utama kesuksesan seseorang dalam bidang yang tidak. Mungkin saat ini adik belum merasakan. Kita ini sekarang memimpin diri bagaimana untuk meraih kesuksesan ini itu. Jadi kita awalilah dengan namanya self leadership. Nah, ini kata-kata kami, ya, pemimpin sejati itu adalah pemimpin yang siap kejam pada dirinya sendiri. Dalam tanda kutip kejam di sini adalah ya siap struggle, ya, untuk memperjuangkan visi misinya, untuk memperjuangkan cita-citanya, untuk memperjuangkan idealismenya, ya. Dan gampangannya itu tidak mudah menyerah, ya, tidak mudah manja, tidak mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tapi siap, ya, menerima tantangan yang dia hadapi dalam hidup. Oke, next. Why self leadership? Menurut Max Yosya, if you want to be a leader, the first person you have to lead is yourself. Jika adik-adik
nantinya menjadi seorang pemimpin, jangan lupa ada satu orang yang harus dipimpin duluan. Jadi siapa? Yakni diri kita sendiri. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, baru kita akan bisa memimpin orang lain. Oke, next. Nah, perspektif self leadership. Ya, jadi self leadership di sini adalah awal dari kita bisa melakukan kepemimpinan yang efektif. Jadi apa sih kepemimpinan diri itu? Yakni sebuah praktik di mana seorang secara sengaja mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan mereka untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Jadi dalam leadership itu pasti ada tujuan. Ya, dan dalam memimpin itu pasti ada tujuan apa? Tujuan dia memimpin, termasuk dalam self leadership. Sekarang kita tanyakan kepada adik-adik, apa sebenarnya tujuan kita ngambil kuliah ini untuk apa? Kita belajar untuk apa? Dan sebagainya itu kita coba tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita sudah mengarahkan kegiatan kita sehari-hari untuk mencapai tujuan akhir yang kita harapkan? Kalau belum, maka saatnya kita untuk self leadership, ya, mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, tindakan sehari-hari yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Ya. Di sini dilanjutkan. Ya, aspek-aspek self leadership. Ya. Jadi ada 4. Ya, mungkin poin penting di sini awal ini ya, self awareness dan self management. Jadi fase ini adalah berurutan dalam self leadership. Di mana yang pertama adalah self awareness, di mana ini adalah kemampuan diri untuk mengakui, memahami, menyadari nilai, ya, perspektif, kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan kepemimpinan, dan apa kebutuhan emosional diri. Gambarannya ini adalah fase pengenalan diri. Siapa saya? Siapa saya sebenarnya? Apa kekurangan saya? Ya, apa kekuatan saya? Apa kecenderungan saya? Itulah self awareness. Kalau kita sudah sampai pada tahap self awareness, maka kita bisa tahap selanjutnya, yakni self management. Jadi di sini kita mampu untuk memelihara, memanfaatkan potensi kita, kekurangan kita, menutupi berarti ya, dalam kita mengambil keputusan. Maka akan tepat yang kita lakukan, akan tepat tindakan yang kita buat, akan tepat semuanya ketika kita sudah self awareness dan self management. Jadi self awareness itu adalah pengenalannya, self management adalah regulasinya. Karena kita tahu diri kita, maka kita bisa mengambil keputusan. Apakah ini kita mampu, tidak mampu? Kalau kita tidak mampu, maka kita akan tingkatkan kapasitas agar kita mampu. Nah, sampai di sini kita lanjutkan tentang outer awareness, yakni kemampuan untuk mengakui, mengenali orang lain. Disinilah kita kita bisa bekerja secara tim, kita bisa bersosialisasi, kita bisa berinteraksi dengan orang. Karena kita nggak mungkin bekerja tanpa ketemu orang, karena kita mampu sosial, kita belajar pun di kampus juga berinteraksi dengan orang. Di sini kita perlunya self leadership agar kita juga tahu kenal siapa lawan bicara kita, guru kita, dosen kita, ya, dan lain sebagainya. Baru kalau sudah kenal, maka kita bisa namanya outer management. Kita bisa mungkin kalau sebagai pemimpin nantinya menumbuhkan, memotivasi, mengembangkan potensi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berarti kalau dosen ya bisa mencapai tujuan agar mahasiswa lulus semuanya dan mendapatkan pendidikan yang baik dan pekerjaan yang baik sebagai alumninya. Ya, lanjut. Kalau kita petakan lagi dalam sebuah diagram ya, jadi self awareness ini adalah dan self management ini adalah fase awal ya tentang bagaimana mengenal diri dan akhirnya meregulasi diri. Kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan mendapatkan namanya kepercayaan diri, kesadaran emosional diri, dan penilaian diri yang akurat. Kemudian kalau itu sudah dilakukan, maka kita akan bisa namanya self management. Poinnya adalah self control, bisa menguasai diri. Ya, tadi kalau dihadapkan dalam pilihan untuk menerima suap atau tidak, karena kita tahu kita seorang hakim, kita seorang pejabat negara,
maka kita bisa mengontrol kita. Ini salah, ini bukan saya. Ya, maka kita bisa amanah, maka kita bisa beradaptasi, fokus pada pencapaian dan membawa diri kita untuk menuju kesuksesan dan selalu berpikir inisiatif, memprakarsai sesuatu. Kemudian dari sisi sosial, ya, social awareness, kita bisa empati ya. Kemudian kita sadar dalam apa tujuan organisasi, atau misalkan di kampus dari apa tujuan kita di kampus, kita kenal itu semua dan kita akan berorientasi pelayan. Dan selanjutnya tahapan dari social awareness adalah relationship management. Kalau kita sudah kenal lingkungan kita, kenal sekeliling kita, misalnya kita kerja atau di kampus, di kelas, atau di KKN barangkali tadi, kalau sudah kenal dan bisa menempatkan diri, maka nanti punya hal yang mahal, namanya pengaruh. Maka adik-adik akan bisa mewarnai dan memberikan pengaruh, ya, bisa menginspirasi, bisa mengembangkan orang lain, membangun hubungan yang kuat sebagai sebuah tim dan berkolaborasi dalam pekerjaan secara baik. Izin dilanjutkan? Ya, mungkin itu ya adik-adik terkait apa yang kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah quote ya. Jadi perubahan ya. Jadi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan yang abadi dan kekal hanya Tuhan. Jadikan setiap perubahan jalan untuk kita kembali menuju Tuhan. Adik-adik, setiap hari tambah pelajaran, tambah ilmu. Jangan sampai bertambahnya ilmu semakin menjauhkan kita dari namanya mendapatkan petunjuk ya dari Allah SWT. Selanjutnya, hidup bukan soal kita harus menjadi apa, tapi hidup ini tentang kita harus berbuat apa. Sesuai dengan fase keadaan kita ya, adik-adik saat ini menjadi mahasiswa ya, lakukan hal yang terbaik yang bisa adik-adik lakukan. Kalau kapasitas dan kompetensi kita sudah siap, insya Allah kita akan jadi ya, dijadikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Saya tutup dengan sebuah pantun ya. Bulan Dzulhijjah, bulannya haji ya. Bulan-bulan bawa rintisan. Saya akhiri presentasi hari ini. Jangan lupa adik-adik, yuk gabung ikutan duta peradilan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang mulia untuk narasumber yang kedua. Baik, para peserta webinar yang tetap tune on di daring Zoom maupun di YouTube, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai kepada narasumber yang pertama, Bapak Dr. Haji Fikri Habibie. Kepada beliau kami persilahkan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Padanya disilakan. Terima kasih Pak Wakil yang berikan kesempatan bagi saya untuk menjawab beberapa pertanyaan ya dari mahasiswa. Yang pertama dari Rifqatun Nabila dari UIN Wali Songo Semarang ya, yang bertanya berkaitan dengan upaya Mahkamah Agung untuk menjaga integritas peradilan di bawah Mahkamah Agung, terutama integritas seorang hakim, mengingat integritas setiap individu itu berbeda-beda. Jadi upayanya memang ada upaya preventif dan ada upaya kuratif ya. Kalau preventif, Mahkamah Agung senantiasa menyampaikan dalam setiap pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung, oleh ketua, wakil ketua, oleh para tuaka, oleh para pemateri di balik Diklat Kumdil, semuanya menyampaikan bahwa pentingnya integritas. Itu upaya preventif ya. Kemudian ada upaya kuratif. Kalau upaya kuratif ini berkaitan dengan kalau misalnya sudah terjadi ini bagaimana. Jadi di Mahkamah Agung ini ada badan yang namanya Badan Pengawasan. Dia eselon 1 setingkat dengan Dirjen, setingkat dengan Kabada.
ataupun di bawahnya Sekretaris Mahkamah Agung. Nah, fungsinya Kabadan ini, Badan Pengawasan ini yaitu untuk menindaklanjuti, untuk melakukan evaluasi, untuk controlling dari semua aparatur pengadilan, tidak hanya hakim, ya seperti itu. Nah, jika sudah terjadi tindakan, maka dilakukan suatu upaya pemeriksaan, kemudian ada sampai penjatuhan hukuman. Kalau misalnya berat, itu sampai harus dimasukkan, kalau hakim ya, sampai harus disidangkan melalui MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Ketika sudah diputus di sana misalnya dipecat atau apa segala macam, maka barulah diusulkan untuk pemecatannya sebagai hakim ke Presiden oleh oleh badan terkait, badan peradilan terkait. Kalau dari peradilan agama nanti Pak Dirjen yang mengusulkan melalui SESMA dan seterusnya. Itu ada dua ya, seperti itu. Terus yang kedua, pertanyaan dari Anastasia Rita Ananda dari UIN Raden Intan Lampung. Apakah jika mendaftar duta peradilan ada peluang untuk bekerja di bidang peradilan? Peluangnya sangat terbuka. Jadi semua yang masuk, yang menjadi duta peradilan itu sangat berpeluang untuk masuk di dan berkarir di pengadilan agama, di Mahkamah Agung ya, di Mahkamah Agung. Otomatis kalau yang menjadi duta peradilan ketika nanti wawancara akan menjadi nilai positif ya. Akan ditanya bagaimana, apa kelebihan dan kekurangannya, itu bisa disampaikan bahwa saya pernah menjadi duta peradilan tahun sekian misalnya dengan benefit begini gitu. Untuk untuk menjadi calon hakim itu, untuk berkarir di Mahkamah Agung, tentu proses yang harus dilalui yaitu lolos dulu terlebih dahulu, lolos di seleksi administrasi dan seleksi beberapa tes gitu ya. Ada tes assessment, ada tes TPA, tes potensi akademik, ada tes CAT dan seterusnya gitu ya. Yang itu memang standarnya menjadi sama, apakah dia dari duta peradilan ataupun bukan dari duta peradilan gitu. Tidak ada nilai lebih kalau di sana gitu ya, karena semua standarnya sama gitu ya, standarnya sama. Tapi bisa jadi ada nilai lebih bagi yang duta peradilan itu atau yang mengikuti duta peradilan ketika tes pengetahuan hukumnya gitu ya, kan ada hukum acaranya, ada hukum material, ada hukum formilnya. Nah, itu bisa jadi soal-soal yang dimunculkan di dalam duta peradilan itu bisa jadi ya, saya juga kurang tahu detailnya, bisa jadi muncul juga dalam tes tentang CPNS itu untuk calon hakim itu, soalnya bisa jadi similar gitu ya, sama gitu ya, serupa gitu ya, seperti itu. Itu ya berkaitan dengan duta peradilan. Dan sebenarnya benefitnya menjadi familiar dengan tes-tes yang dilakukan gitu ya, tes yang dilakukan. Kemudian nanti ada wawancara juga, menjadi familiar dengan wawancara, presentasi, public speaking dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini ada dua pertanyaan ya dari Risa Widianingrum Wirwaisono. Yang pertama berkaitan prosedur harmonisasi atau sinkronisasi yang baik bagaimana, dan yang keduanya bagaimana bahasa Arab ya, ini ya, berkaitan bahasa Arab. Yang pertama yang berkaitan dengan harmonisasi, yaitu berarti kami hakim sosial dan rekan-rekan itu harus mengetahui memang gitu ya, ketika aturan yang digulirkan, yang mau dibahas, yang mau disahkan itu berkaitan dengan apa saja. Maka peraturan yang berkaitan dengan itu kita kompilasi, kita kumpulkan mana peraturan itu yang sudah tidak berlaku dan yang masih berlaku. Ketika masih berlaku, maka itu menjadi acuan-acuan
dalam pengharmonisasian itu. Jangan sampai misalnya perma itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Gitu. Intinya kan di sana ya harmonisasi itu, intinya di sana. Tidak harmonis dengan peraturan yang di atas, kemudian yang sejajar juga harmonis dengan yang bawah tidak bertentangan, gitu, yang atas dan yang samping. Itu jadi ada kalanya memang pas pembahasan juga kita dimunculkan kembali, misalnya peraturannya kita buka peraturannya apa, norma-norma yang ada di peraturan tersebut apakah sejalan, kalau sejalan oke, kalau tidak sejalan maka harmonisasikan. Misalnya tentang Mahkamah Agung sendiri saja gitu ya. Apa itu definisi Mahkamah Agung? Di peraturan perundang-undangan itu ada yang mengatakan peradilan tertinggi, ada yang mengatakan begitu. Terus ada di undang-undang yang lain bahwa Mahkamah Agung itu lembaga tinggi yang fungsi kekuasaan kehakiman dan seterusnya. Nah kita mau mengambil yang mana? Ya otomatis mengambil yang sesuai dengan asas hukum lex priori derogat in priori, lex posteriori derogat lex yang priori in priori, kemudian yang baru mengesampingkan yang lama, dan yang spesialis derogat bagi generalis. Itu dasar-dasar dari harmonisasi itu di sana gitu ya, di sana. Kemudian yang selanjutnya mengenai bahasa Arab. Bahasa Arab itu memang uji kompetensi bahasa Arab itu menjadi syarat yang dimunculkan dalam undang-undang. Jika mau ikut seleksi menjadi calon hakim di lingkungan peradilan agama. Tapi kalau di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara itu tidak menjadi syarat seorang itu mempunyai kemampuan untuk berbahasa Arab ya, seperti itu. Itu mungkin kalau penjelasan saya mudah-mudahan bisa menjawab, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang cukup komprehensif dari narasumber 1. Selanjutnya ada pertanyaan dari Win Imam Bojol Padang. Ini jauh sekali. Saya mohon kepada pembicara kedua Ahmad Lutfi Makfurin untuk menanggapinya. Padanya disilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Anda Muhammad Arif Nusran ya, dari Uni Muhammadiyah Padang. Izin bertanya bagaimana tanggapan materi terhadap adanya perspektif sebagian orang yang menyatakan bahwa hakim adalah pekerjaan yang sangat berat karena ada penjelasan dalam Al-Quran dan hadis yang mengatakan ada 3 macam hakim dan 2 di antara 3 itu masuk neraka. Ya. Ini ada 2 versi jawaban. Jawaban pertama versi sarkastik. Nah, justru dari hadis itu ada jaminan ya, adanya hakim yang masuk surga. Ya, semoga harapan kami tentunya bisa masuk surga ya, karena sudah dijamin ada 1 hakim yang bisa masuk surga. Karena di dalam profesi lain tidak ada jaminan untuk masuk surga seperti itu. Jadi polisi apapun belum sampai masuk hadisnya. Jadi setidaknya di sini alhamdulillah ada jaminan untuk hakim yang memang memenuhi kriteria jadi hakim yang baik, jadi diridhoi dan akhirnya masuk surga. Nah, jawabannya yang lebih serius di sini ini adalah kisah nyata saya ketika dulu di Kota Batu ya. Saat itu ketika di PNS saya mencoba memperoleh perpustakaan dan ada lembaran yang tercecer, ada lembaran kitab dan itu langsung mengena di hati saya. Itulah mungkin menjadi sebuah pesan untuk saya sebagai calon hakim pada saat itu dan alhamdulillah sudah menjadi hakim saat ini tentang yang adik-adik tanyakan tadi. Jadi di situ dijelaskan qadhi fil jannah wa qadhiyani finnar. Jadi ada parameter bagaimana qadhi fil jannah, sifat-sifat dari qadhi yang berhukum dan sifat-sifat dari qadhi yang racun di situ ya bahasa kitabnya. Jadi dia menjadi pelacur peradilan. Nah, di situ parameternya adalah qadhi fil jannah dia berilmu. La yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Berbeda, tidak sama ya.
orang yang mengerti, yang tahu dan yang tidak tahu. Makanya kalau jahil ya dia sudah menjadi parameter dari qadhiyah final. Kemudian kuat iman yang berat ya. Apa mengkana mu'minan maksimum ayat tahu. Tidak sama ya orang yang beriman dengan yang fasik. Jadi sedangkan qadhiyah final ini adalah dia yang fasik dan dhaif. Kemudian yang ketiga adalah adil ya, beramal soleh. Kita bisa lihat dari sehari-hari bagaimana kita, kalau kita menilai diri kita itu tidak usah lihat KTP atau lihat dasar kita, cukup kita lihat apa yang kita lakukan sekarang sehari-hari itulah Tuhan. Karena kita lakukan dari itu bukan kalau kita berbuat. Ya, lawannya yang kemudian istilah itu adalah ya yang boleh ya kita ambil dan beramal maksiat. Sedangkan maksiat ini banyak ya, bisa maksiatul badan, bisa maksiatul qalb dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah hakim yang qadhim fil jannah itu adalah dia yang mampu melawan hawa nafsunya. Tadi dalam film itu dicontohkan dia telah berhasil mempertahankan integritasnya ya, tidak menerima godaan apapun ya, walaupun dia dalam keadaan sulit, dia tetap berpegang pada integritasnya. Dia tidak menuruti hawa nafsunya. Kemudian yang terakhir inilah yang merupakan nihayahnya ya, tujuan akhirnya ya. Maksudnya dia berprofesi itu adalah untuk mendapatkan akhirat. Nah kalau yang qadhiyah final ini dia tidak siap pulang ke akhirat itu. Yang maksudnya adalah dapat dunia saja. Makanya dia menggadaikan integritasnya karena dia berpikirnya tujuannya untuk memasukkan dunia saja. Maka siapa yang mempertahankan integritasnya tentu dia punya keimanan yang kuat dan memang tujuannya hidup itu adalah untuk pulang ya, kembali ke asalnya. Mungkin itu jawaban yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh adik-adik siswa. Terima kasih. Menyambung Pak Ahmad Mutimapuri untuk terkait. Menyambung pertanyaan yang selanjutnya untuk Pak Lutfi Makulin, sepertinya sangat terkait dengan pertanyaan dari Padang tadi dari Imam Bojol, saudari Umi Kulsum, UIN Mataram. Bertanya bagaimana pandangan Bapak bahwa mencari keadilan di pengadilan itu ya agak sulit karena di sana orang mencari kemenangan. Bagaimana jika pihak yang benar mengalami kekalahan karena tidak adanya bukti yang akurat? Apakah hakim tersebut termasuk hakim yang adil? Monggo selanjutnya diulas terkait dengan pertanyaan pertama. Sudah kritis sekali ya pertanyaan dari luar biasa itu ya. Ya, memang itulah kita sebagai hakim masih dianggap manusiawi ya. Karena tugas kita menghakimi di sini adalah melihat apa yang nampak atau fakta-fakta yang nampak di sini. Sebagai contoh kita bisa mengambil kisah dari kejadian yang terjadi terhadap sahabat Ali. Pada saat itu beliau kehilangan baju zirahnya yang ditemu atau dibawa oleh orang non-muslim saat itu. Nah, kemudian menggugatlah di pengadilan bahwa yang tuntutannya agar non-muslim itu mengembalikan baju zirahnya yang merupakan milik sahabat Ali. Nah, sedangkan di persidangan sahabat Ali disuruh menghadirkan bukti-bukti atau saksi-saksi yang mengetahui. Dia coba hadirkanlah pembantunya dan anaknya Sayyidina Hasan saat itu. Ternyata tidak memenuhi kan, karena dia memiliki hubungan keluarga sebagai saksi, tidak bisa dijadikan sebagai saksi, dan pembantunya setiap hari tentunya ada kemungkinan konflik kepentingan membela kepentingan majikannya, tidak bisa diterima sebagai saksi. Dan tidak bisa lah Sayyidina Ali itu membuktikan bahwasanya baju zirah itu adalah miliknya, karena secara hukum siapa yang megang barang itu dialah pemiliknya. Akhirnya yang dimenangkan saat itu adalah si non muslim itu yang memegang baju zirah. Yang kita tahu bahwasanya mana mungkin sahabat Ali itu berbohong ya. Kita tahu kapasitasnya, integritasnya. Kalau dia menyatakan itu miliknya, ya semua orang akan percaya itu miliknya. Tapi inilah dunia pengadilan. Siapa yang bisa membuktikan, siapa yang mendalilkan hak, dia harus membuktikan. Dan saat itu sahabat Ali tidak bisa membuktikan, dan akhirnya baju zirah itu dimenangkan
diberikan menjadi hak kepada non-muslim. Namun dari kejadian itu, non-muslim itu sadar bahwasanya sahabat kali ini dia taat hukum dan menerima keputusan hakim yang memang benar berdasarkan yang ditahu hakim dan fakta yang terjadi di persidangan memang tidak bisa membuktikan. Akhirnya non-muslim ini mengembalikan baju zirahnya dan menyatakan diri masuk Islam. Jadi hakim di pengadilan hukum di bawah ya, jadi kita ini hanya bisa menghukumi apa yang nampak, sedangkan yang tidak nampak, yang secara esensial ini, yang batin-batin itu urusan Tuhan. Yang belum tuntas diadili di dunia, nanti akan diadili lagi ahkamul hakimin di mahkamah akhirat. Ya, dari saya itu mungkin bisa mewakili, bisa menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih atas ulasan yang luar biasa. Terima kasih atas ulasan yang luar biasa dari kedua narasumber kita. Kita beri aplaus yang meriah untuk kedua narasumber kita di siang hari ini. Baik, tidak terasa waktu tinggal 10 menit menuju jam 12 pas. Oleh karenanya saya selaku moderator dan PIC dalam kegiatan ini, saya sangat apresiasi kepada segenap peserta yang sampai akhir ini masih antusias mengikuti webinar Duta Peradilan. Dan insya Allah di akhir acara akan diumumkan yang berhak mendapatkan door prize dan akan dikirim melalui pos. Sekali lagi terima kasih. Angin bertiup, debu bertebaran, duri menusuk, luka di tangan. Terima kasih atas join webinar peradilan. Semoga bermanfaat untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Batam dengan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penandatanganan diawali oleh pihak pertama, yaitu pimpinan Pengadilan Agama Batam. Mic-nya itu ketutupannya ben mic ben. Mic yang ada Pak kae. Dilanjutkan oleh pihak kedua, yaitu Dekanat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Ya. Bentar Tan. Oke. Tahan ya. Tahan. Berikut merupakan statement dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dianingrum UIN Wali Songo, dan yang keempat adalah Umi Kusum dari UIN Mataram, serta yang terakhir adalah M. Arif Nasrah dari UIN Imam Bonjol. Kami ucapkan selamat kepada peserta, dan bagi peserta yang menerima door prize nanti bisa menghubungi kontak person dari kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan piagam penghargaan kepada pembicara yang akan diserahkan dari panitia kepada pembicara yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Batam. Baik, terima kasih kepada pembicara yang sudah luar biasa, Pak Dr. Haji Fikri Habibi. Ini kami menerima kutipan dari panitia. Insya Allah kami akan sampaikan ke tempat Bapak nanti dikirimkan. Terima kasih.
Yang kedua, untuk Pak Ahmad Lutfi Makfuri, terima kasih atas sharing ilmunya pada siang hari ini. Insya Allah akan saya bawa langsung ke Megamendung. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Baik, hadirin yang budiman, kembali lagi kepada MC. Baik, terima kasih. Demikian acara webinar Pengadilan Agama Batam Goes to Campus, Prospek Sarjana Syariah di Dunia Peradilan, dengan tema Mencetak Duta Peradilan dari Mahasiswa Syariah. Kami, atas nama pembawa acara, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bunga mekar di taman, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, semangat pejuang duta peradilan. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin lift ya kepada para peserta sekalian yang super dan para pembicara. Mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan yang lain. Monggo bisa live zoom ada para kawan-kawan sekalian. Insya Allah tanggal 20 kami ada Imtek iklan ada profesional kami Bandung. Insya Allah saya sempatkan untuk silaturahmi ke hakim justisia. Terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa pada kesempatan ini. Record. Sukses Pak Fadil. Selamat.